Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Lukita P. selaku tim dari Neosia Training Center. Yang terhormat Mentor Ibu Titis Wulandari. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan Bapak Muhammad Devi Dizani. Dengan rendah hati kami dari tim 10A mempersembahkan hasil proyek kolaborasi MBKM MSIB Batch 6 yaitu Endar Brata Hotel. Izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Rudi Setiawan dari Arsitektur Universitas Sains Al-Quran. Kemudian ada Nabila Putri Maharani dari Arsitektur Universitas Sains Al-Quran. Kemudian ada Nimas Tita Tiarani dari Arsitektur Universitas Sains Al-Quran. Kemudian ada saya sendiri, Gus Brede Gil Sabara dari Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung. Kemudian ada Siti Nurhafiza Ahmad dari Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung. Kemudian ada Maulida Nurul Azizah dari Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung. Kemudian dari tim kami mempunyai table of content. Yang pertama dari ada site analis, kemudian ada space program, kemudian ada conceptual design, kemudian ada struktur analis, yang kelima ada technical specification, yang keenam ada master budget, ya, dan yang terakhir ada 3D concept. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan dari Mbak Nabila untuk mempresentasikan selanjutnya. Nah, Suaranya nggak kedenger ya? cek cek apakah kedengar Bu? Mas Gus Priadi kedengeran, tapi Mbak Nabila saya nggak dengar. Yang lain ada yang dengar suara Mbak Nabila nggak ya? Belum, Bu, belum terdengar. Belum kedengeran Mbak Nabila? Atau mungkin yang lainnya dimatikan dulu kameranya, Mbak Nabila aja yang kameranya nyala, biar nggak terlalu berat.
Pak, saya masih belum bisa kedengaran ya suaranya Mbak Nabila. Atau kalau enggak, Nabila boleh call ke Mas Rudi atau Mas Gus Priyadi. Nanti Mas Rudi atau Mas Gus Priyadi yang naruh di depan laptopnya gitu, jadi kedengaran di loudspeaker. Permisi Bu, mungkin nanti kalau Nabila udah keluar suaranya boleh saya ulang dari awal Bu? Enggak Bu? Nggak usah, nggak apa-apa. Aman-aman. Baik Bu. Suara saya sudah terdengar. Ini kedengeran. Silakan Mbak Nabila. Terima kasih. Mohon maaf atas terkendala yang tadi, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Gus Priyadi sebagai moderator. Di sini saya Nabila Trimaharani dari Universitas Sains Al-Quran, mahasiswa arsitektur semester 6, akan mempresentasikan mengenai set analisis. Yang pertama terkait statement. Statement analisis data yang pertama yaitu aktualita. Aktualita pada Kota Pekalongan, yaitu Kota Pekalongan merupakan kota yang sedang berkembang di Jawa Tengah. Berkembangnya sektor bisnis dan transportasi mengakibatkan meningkatnya pengunjung di Kota Pekalongan. Kemudian dengan aktualita tersebut muncullah urgensi, yaitu meningkatnya pengunjung yang melakukan perjalanan bisnis atau berpariwisata di Kota Pekalongan. Kurangnya akomodasi hotel bintang 4 yang ditujukan kepada pengunjung di Kota Pekalongan. Kemudian, oleh karena itu, muncullah tujuan kami, yaitu merencanakan dan merancang Hotel Bintang 4 di Kota Pekalongan sebagai salah satu akomodasi bagi tamu yang bepergian. Dengan sasaran mewujudkan akomodasi yang diperuntukkan kepada pengunjung yang sedang melakukan perjalanan bisnis atau berwisata di Kota Pekalongan. Berdasarkan aktualita, urgensi, dan tujuan serta sasaran yang telah kami buat, muncullah originalitas, yaitu perencanaan Hotel Bintang 4 di Kota Pekalongan yang memberikan pelayanan serta fasilitas yang sesuai dengan fungsinya. Boleh next, Mas Gus Priyadi. Kemudian lanjut untuk set analisis dari datasetnya. Untuk lokasi dari perencanaan hotel kami itu berada di Jalan Sriwijaya, Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Berikut bisa dilihat untuk peta dari Pekalongan sendiri berada di Jawa Tengah. Kemudian untuk set analisis kami, set kami berada di Kota Pekalongan, bagian barat, dengan lokasi set yang merupakan lahan kosong dan berada di daerah perkotaan. Dengan batasan-batasan yaitu pada sisi bagian timur itu berbatasan langsung dengan Jalan Sriwijaya yang merupakan jalan nasional. Kemudian pada bagian barat itu berbatasan langsung dengan perumahan warga. Lalu pada bagian timur, mohon maaf, maksud saya pada bagian selatan berbatasan langsung dengan perkantoran. Untuk di lokasi site sendiri yang langsung berbatasan dengan site yaitu kantor MWC NU. Kemudian untuk bagian utaranya
itu berbatasan langsung dengan Universitas Pekalongan. Site ini mempunyai peruntukan wilayah yang sesuai dengan fungsi bangunan dan memiliki peran dalam sektor akomodasi dengan peraturan sebagai berikut. Untuk garis sempadan bangunannya yaitu 12, untuk koefisien daerah hijaunya yaitu maksimal 60%, kemudian koefisien dasar bangunannya yaitu maksimal 80%, kemudian koefisien lantai bangunan yaitu 2,4 dan tinggi lantai bangunan yaitu 20. Kemudian untuk potensi site-nya sendiri, karena site berada di lingkungan perkotaan, untuk kebutuhan papan sandang dan pangan sangat tercukupi. Selain itu, karena site berada tepat di samping sektor pendidikan yaitu Universitas Pekalongan dan berada tepat di depan Jalan Nasional, hal ini menjadi potensi tersendiri bagi site kami jika nantinya akan dibangun perancangan hotel berada di kawasan tersebut. Seperti akomodasi dan mobilitas saat ada acara ketika sektor pendidikan berlangsung. Boleh lanjut Mas Gus Priyadi. Kemudian lanjut mengenai set analisisnya. Untuk set analisis kami menggunakan set analisis yang telah diajarkan di Neo Asia yaitu mengenai pre-design. Yang pertama mengenai weather atau cuaca dan iklim pada lokasi kami yaitu di Pekalongan. Di Pekalongan, untuk Pekalongan sendiri mempunyai iklim tropikal monsoon atau iklim tropis, di mana iklimnya itu hangat hingga panas dengan 2 musim berbeda, termasuk musim hujan yang panjang dan musim kemarau yang pendek. Di sini kami dari pre-design dibagi menjadi 4 periode waktu, yaitu yang pertama dari 21 Desember hingga 20 Maret, yaitu berlangsung musim hujan. Kemudian tanggal 21 Maret hingga 20 Juni, musim hujan, 21 Juni hingga 20 September itu musim kemarau, dan 20 September hingga 20 Desember itu musim hujan. Dengan rata-rata minimalnya itu sekitar 75 hingga 77 derajat Fahrenheit dengan curah hujan melimpah. Kemudian untuk rata-rata maksimalnya itu sekitar 86 hingga 87 derajat Fahrenheit. Boleh lanjut Mas Gus. Kemudian untuk set analisis terkait daylight dan sunlight itu di Pekalongan bisa dilihat pada grafik dampak angin terhadap kenyamanan dan pendinginan. Di situ bisa dilihat dari 4 periode waktu, rata-ratanya antara 43% hingga 61%. Dan untuk siang hari dan sinar matahari, rata-ratanya untuk sinar matahari harian itu 6,3 jam hingga 8,5 jam. Untuk rata-rata awan hariannya 4,2 jam hingga 6,3 jam. Kemudian untuk polusi udaranya di Kota Pekalongan berada di frekuensi yang lumayan tinggi. Dari 3 periode yang tertinggi yaitu pada periode ketiga antara 21 Juni hingga 20 September. Berlanjut. Kemudian untuk respon arsitektur. Respon arsitektur di sini yang pertama tentang dampak iklim terhadap responnya. Ada di situ yang pertama ingin keluar dari berada di lingkungan luar yaitu frekuensi jam sibuknya mencapai 83%. Untuk cuaca yang panas dan berada di luar, frekuensi jam sibuknya 17%. Dan untuk terlalu dingin dan berada di luar, itu frekuensi berada di luarnya hanya 0%. Berlaku juga ketika di luar tetapi terlindung tetap 0% frekuensi jam sibuknya. Kemudian untuk dampaknya
dari respon tersebut muncul 4 dampak, yaitu take the inside outside, provide shelter from heat, provide shelter from the cold, bring the cold outside in. Di antara keempat tersebut yang paling terbaik untuk mengatasi respon tersebut yaitu take the inside outside, di mana dalam hal ini respon yang bisa diambil yaitu menggunakan bukaan besar untuk menghubungkan bagian dalam dengan bagian luar, dengan area luar yang teduh sebagai alternatif ruang dalam. Kemudian memberikan rasio kaca yang lebih besar dan shading yang sangat dibutuhkan. Untuk grafiknya sendiri bisa dilihat untuk take the inside outside atau mengambil bagian ke dalam dari dalam keluar itu mencapai 83%. Sehingga untuk responnya paling baik itu yaitu di take the inside outside. Bisa lanjut, Mas. Kemudian terkait rasio kaca untuk yang maksimum pada iklim ini. Yang pertama ini fasad utara, kaca maksimalnya itu 90. Mohon maaf sebelumnya, untuk maksimum kaca di Pekalongan ini baik dari utara, timur laut, kemudian dari fasad timur, timur laut, timur, dan tenggara itu masih pada rentang 90% untuk optimalnya. Sedangkan untuk strategi yang khas itu kaca maksimalnya 20%. Semua berlaku sama, hanya berbeda di jumlah sinar matahari yang per tahunnya. Kemudian untuk rekomendasi keseluruhannya yaitu fokus pada strategi yang mengurangi perolehan sinar matahari untuk memaksimalkan jumlah kaca yang dapat digunakan. Dengan menambahkan naungan dan meningkatkan kinerja, seluruh kaca akan memberikan dampak terbesar. Kemudian untuk dampak terhadap rasio kaca pada keempat arah tersebut dapat diabaikan ketika potensi kehilangan panasnya 0 derajat pemanasan per hari per tahun. Lanjut. Lanjut untuk mengenai dampak matahari tahunan. Dampak matahari tahunan untuk masing-masing arah hampir sama seperti untuk rasio kaca. Hanya perbedaannya di beberapa arah itu untuk rekomendasi strategi peneduhnya di tiga material, yaitu Ecret, Bresoleil, dan Automate Blend. Kemudian untuk yang berbeda itu ada di fasad barat daya yang hanya bisa menggunakan Automate Blend dan Ecret. Untuk selebihnya semua masih sama hingga maksudnya dengan tiga material tersebut yang paling strategis untuk mengatasi masalah shading. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, di sini untuk fasad barat laut bisa dilihat untuk yang paling mendekati hanya Automate Blend dan Ecret. Untuk yang lain tetap sama pada
Resoil, Ekret, dan Automate Gland. Bisa lanjut, Mas. Lanjut. Kemudian untuk top lighting-nya. Di sini bisa dilihat untuk dampak sinar matahari pada strategi top lighting-nya. Pada yang pertama, untuk tidak umum pada cuaca iklim tersebut, yaitu perpaduan sinar matahari langsung menyebar dan meningkatkan kenyamanan termal yang mengganggu dengan desain pasif yang lebih baik. Energi pemanasan menjadi lebih rendah. Kemudian yang kedua, cocok untuk penerangan bagian atas dengan cahaya yang menyebar, tidak terlalu panas dan tingkat kesilauan rendah. Kemudian yang ketiga, ini digunakan untuk masalah langit-langit datar dengan jendela atap miring menghadap 4 arah mata angin. Lalu idealnya dihindari saat kenyamanan termal mengurangi potensi ventilasi alami dengan energi pendingin lebih tinggi. Kemudian untuk frekuensi yang terakhir yang mencapai 30%, karena jadwal pemukiman seringkali pada malam hari ini bisa menjadi sangat tinggi dengan pertimbangan penerangan listrik akan diperlukan untuk pencahayaan yang cukup di dalam. Kemudian privasi juga mungkin diperlukan dan kaca mungkin tampak seperti cermin pada bagian dalam. Kemudian untuk kesesuaian berbagai pencahayaan pada iklim ini itu ada 6 untuk yang utama dan kemudian yang 4 ini sebagai tambahan. 5 maksudnya. Untuk yang paling memungkinkan itu pada monitor skylight, di mana tidak banyak monitor matahari yang merugikan dan bekerja tanpa overhang. Kemudian untuk penggunaan monitor skylight ini mungkin lebih mahal daripada skylight sederhana. Yang kedua, itu yang paling memungkinkan yaitu light pipe, yaitu pipa ringan dengan bukaan kecil membatasi dampak sinar matahari yang terlalu panas dan tidak membiarkan sinar matahari hangat yang bermanfaat untuk masuk. Kemudian siang hari juga mungkin bagus dengan sinar matahari yang dapat dialihkan. Untuk yang lain hanya mendapat bintang 1 karena mungkin tidak mempunyai strategi baik bagi stack lighting yang akan diperlukan. Bisa lanjut, Mas. Kemudian untuk mohon maaf, saya lanjutkan untuk outside space-nya. Kombinasi pencahayaan kurang lebih 15% per jam dengan kombinasi peneduh dan pergerakan udara kurang lebih 32% per jam. Kemudian untuk intervensi terpilihnya, di situ ada pergerakan udara, pemanas, petir, penutup hujan, naungan matahari, dan angin pecah. Dengan kegunaan tahunannya 99% per jam. Peningkatannya 5.200 jam. Di situ bisa dilihat untuk yang dapat digunakan tanpa intervensi, paling meningkat itu berada di bulan Juli. Dengan perbandingan ruang luarnya, jika
Jika strategi ini dibandingkan untuk kombinasi intervensinya, pada intervensi terpilih yang pertama itu semuanya terpilih hingga 99%. Hanya di pergerakan udara dan udara, petir, naungan matahari, tetapi tidak untuk empat intervensi terbaik, hanya di pergerakan udara, petir, penutup hujan, dan naungan matahari. Untuk 3 intervensi terbaik ada di pergerakan udara, 2 intervensi terbaik di pergerakan udara dan petir. Kemudian untuk intervensi tunggal terbaik hanya di petir, di mana hanya mencapai 10%-nya saja. Next, Mas. Baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan, di sini saya Nimastita Tiarani dari Teknik Arsitektur semester 6 Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data non-fisik. Yang pertama ada pelaku dan aktivitas. Untuk pelakunya, yang pertama ada pengunjung yang merupakan kelompok individu menggunakan fasilitas hotel, baik untuk menginap atau sekedar berkunjung. Kemudian yang kedua itu ada kelompok individu yang ada pengelola, yaitu kelompok individu yang memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mengelola hotel. Kemudian pelaku yang ketiga ada pelayanan, yaitu kelompok individu yang memiliki tanggung jawab atas kebutuhan pelayanan pengunjung. Kemudian kita beralih ke aktivitas. Aktivitas pengunjung yaitu menginap atau bermalam, melakukan pertemuan acara resmi perusahaan. Kemudian pengelolaan terhadap aktivitas yang ketiga ada pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada para pengunjung hotel. Lanjut ke pembagian zona. Di zona publik, kami memiliki parkir, resepsionis, front office, lobby, function room, meeting, ATM, souvenir shop, lounge, restoran, coffee shop, spa, gym, dan kolam renang. Kemudian di zona pengelola, kita ada ruang Human Resource Department, kemudian ada ruang General Manager, kemudian ada ruang Engineering Department, kemudian ada ruang Security Staff, ruang Administrasi Departemen, ruang Marketing Department, ruang Sekretaris, dan ruang Asisten Manager. Kemudian lanjut ke zona privat, di mana kita memiliki 3 tipe kamar. Yang pertama ada kamar standard room, kemudian di atasnya ada kamar deluxe room, kemudian yang paling atas ada kamar suite room. Bisa lanjut, Mas? Kemudian lanjut ke hubungan ruang. Di hubungan ruang ini dibentuk berdasarkan aktivitas yang sejenis dan berhubungan antar masing-masing kelompok ruang. Untuk mengetahui hubungan antar kelompok ruang ini dapat dilihat pada tabel berikut ini,
yaitu ada kegiatan publik yang tadi sudah disebutkan, kemudian ada kegiatan penunjang, kegiatan servis, kegiatan pengelola, dan kegiatan utama atau privat. Kegiatan publik dan kegiatan penunjang hubungannya sangat erat, kemudian kegiatan publik dan kegiatan pengelola hubungannya juga sangat erat. Sedangkan kegiatan servis hubungannya cukup erat dengan kegiatan publik, kegiatan penunjang, kegiatan pengelola, dan kegiatan utama. Kemudian lanjut ke pendekatan sirkulasi. Yang pertama ada sirkulasi manusia. Sirkulasi manusia di Endar Brata Hotel Bintang 4 di Kota Pekalongan ini terdiri dari sirkulasi tamu menginap, tamu tidak menginap, dan sirkulasi pengelola dan pelayanan. Yang pertama, sirkulasi tamu menginap, yaitu tamu datang, kemudian parkir, masuk ke entrance hall, kemudian lanjut ke lobby, ke front office, ke lift atau tangga darurat, kemudian ke kamar hotel. Atau bisa jadi dari entrance hall, tamu menikmati fasilitas hotel berupa restoran, coffee and bar atau function room, sport area, atau ruang spa. Kemudian lanjut ke sirkulasi tamu tidak menginap, di mana tamu datang, kemudian parkir, masuk ke entrance hall, kemudian ke lobby, front office, lanjut ke lift atau tangga darurat. Dari lobby, tamu bisa menikmati fasilitas hotel berupa restoran, coffee and bar, atau function room, atau sport area, atau ruang spa. Dan yang terakhir ada sirkulasi pengelola dan pelayanan. Di sini staf datang, kemudian ke pintu masuk staf atau karyawan, kemudian absensi, kemudian bisa ke ruang front office, ruang accounting, ruang marketing, ruang human resource, atau lanjut ke locker, kemudian ada ruang housekeeping, ruang laundry, ruang security, ruang food and beverage. Kemudian lanjut ke sirkulasi barang dan makanan. Sirkulasi makanan dan minuman di sini yaitu bahan makanan dan minuman baik yang masih mentah maupun yang sudah matang. Pertama, diawali dari parkiran menuju ruang kontrol, kemudian disortir ke gudang pemeliharaan, dapur utama, gudang bahan, kemudian lanjut bisa diantarkan ke lounge, restoran, room, fasilitas penunjang, dan function room. Kemudian bisa juga diantar ke unit kamar. Yang selanjutnya yaitu sirkulasi barang-barang perlengkapan perabot seperti meja, kursi, peralatan kamar, dan peralatan kebersihan. Itu awalnya dari kendaraan, kemudian loading, kemudian ke front desk, kemudian ke gudang, bisa ke supply atau pengolahan, atau dari front desk bisa ke refuse. Sekian dari saya. Kemudian bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rudi. Baik, atas waktu dan kesempatannya, kali ini kita akan membahas terkait beberapa proyek yang kita terapkan di pembangunan atau perencanaan Endar Brata Hotel. Ada 5 tahapan dari yang kami tentukan. Yang pertama adalah tahap analisis, adapun pembahasannya mengenai analisa tapak, menentukan konsep dan respon desain, menentukan bahan masa, dan menentukan outboard baik eksterior maupun interior. Dan di setiap tahap kita menentukan output, di mana output pada tahap 1 yaitu data tapak, analisa pre-design, kebutuhan ruang, bahan masa, gambaran denah yang ditanggung jawabi oleh disiplin arsitektural. Untuk tahap kedua yaitu tahap analisis, di mana tahap ini membahas mengenai konsep struktur yang akan diterapkan pada pembangunan Endar Brata Hotel. Untuk output yang dihasilkan mengenai spesifikasi balok, spesifikasi kolom, spesifikasi plat lantai, dan lain-lain. Untuk penanggung jawabnya disiplin teknik sipil. Kemudian masuk ke tahap 3 yaitu tahap modeling, di mana pembahasannya mengenai modeling dengan BIM yang ditanggung jawab oleh arsitektur untuk modeling struktur, dan dengan BIM yang ditanggung jawab oleh teknik sipil untuk analisa struktur ditanggung jawab oleh teknik sipil. Outputnya berupa 3D model bangunan, interior model, publish BPX, hasil analisa struktur format JPK atau PNG. Terus ada file analisa struktur dan kesimpulan
dari perhitungan struktur tersebut, di mana pada tahap 3 ini ditanggung-jawabi oleh disiplin arsitektur dan maupun teknik sipil. Kemudian masuk ke tahap 4 yaitu visualisasi, di mana pada tahap ini membahas mengenai modeling dengan BIM arsitektur, modeling dengan struktur BIM, dan analisis struktur. Adapun outputnya berupa render interior, render eksterior, virtual tool yang ditanggung jawab oleh disiplin arsitektur. Kemudian masuk tahap 5 yaitu tahap layouting dan presentasi, di mana pada tahap ini berupa modeling dan BIM, modeling struktur dan BIM, dan analisa struktur. Adapun outputnya berupa file final presentasi untuk penanggung jawabnya baik disiplin arsitektur maupun teknik sipil. Bisa next, Mas. Kemudian kita masuk ke tools project yang kami terapkan di pembangunan Indah Brata Hotel. Yang pertama ada sumber data, di mana sumber data yang kami dapatkan dari data arsitek. Terus ada peraturan daerah Kota Pekalongan, ada RT RW Kota Pekalongan, ada Google Maps, ada studi jurnal ilmiah. Kemudian untuk konseptual kita menggunakan dua software yaitu software AutoCAD dan SketchUp. Untuk modeling BIM kita menggunakan Archicad. Untuk rendering kita menggunakan Render. Untuk layouting kita menggunakan CorelDRAW, Canva, dan PPT PowerPoint. Untuk analisis struktur kita menggunakan ETABS. Next, Mas. Nah, kemudian masuk ke konsep bangunan, di mana konsep bangunan yang kami aplikasikan terinspirasi dari motif batik semen, di mana konsep bukan masa terinspirasi dari batik semen Pekalongan. Motif ini berupa gambar, pola, tumbuhan, pepohonan, serta aneka macam hewan. Penerapan bentuk motif batik pada konsep penataan masa bangunan terlihat di penataan landscape atau taman dan bentuk oval untuk pola lantai masa bangunan, di mana harapan dari penerapan konsep batik semen ini pertama responsif terhadap lingkungan, terus kontekstual terhadap lingkungan, kemudian ikonik, terus conversation atau kemudahan. Bisa dilihat di konsep tapaknya ada penataan taman atau landscape, ada area kolam renang dewasa maupun anak, ada masa bangunan, ada pedestrian atau jalur pejalan kaki, ada jalan nasional, Majapahit. Next, Mas. Lanjut, untuk menentukan konsep perubahan masa bangunan, kita juga mempertimbangkan terkait aksesibilitas yang mudah dijangkau, di mana arah hadap masa bangunan menghadap ke arah timur, yaitu bertepatan dengan arah jalan utama, yaitu Jalan Majapahit. Arah hadap masa bangunan menghadap ke arah timur yang bertepatan menghadap jalan utama. Hal ini menyebabkan paparan panas matahari dapat mempengaruhi thermal bangunan. Adapun usaha yang dapat dilakukan adalah menerapkan pemanfaatan secondary skin atau secondary facade sebagai reduksi dan dari paparan sinar matahari yang berdampak merugikan bagi thermal bangunan. Kemudian untuk konsep lantai bangunan, di mana konsep lantai bangunan ini terdiri atas 13 lantai. Lantai pertama yaitu adalah lantai penerima dan lantai office, kemudian ada lantai bawah yaitu lantai basement yang digunakan untuk parkiran, kemudian ada lantai 2 yang digunakan sebagai area penunjang atau fasilitas pada hotel. Untuk lantai ketiga kita terapkan sebagai unit tipe standar. Untuk lantai keempat sampai lantai ke-11 kita terapkan untuk pemanfaatan unit tipe deluxe. Untuk lantai yang paling atas kita terapkan untuk unit tipe suite atau tipe paling tertinggi. Untuk konsep secondary fasadnya terinspirasi dari bentuk batik jelang perang, di mana hal penerapan motif batik ini sebagai sarana kontekstual atau memberikan nilai kontekstual terhadap respon lingkungan dan budaya setempat. Next, Mas. Kemudian akan dipaparkan teman saya.
Silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa struktur yang di mana bangunan gedung berjumlah 12 lantai itu tidak hanya dengan nyaman tapi aman juga, termasuk membuat analisa struktur tersebut. Di mana membuat analisa tersebut itu menggunakan komponen yang dilakukan seperti tahapan perancangan dan metode-metode lainnya seperti geser, aksial, lentur, dan SRPM. SRPM itu sistem rangka pemikul momen. Dan SRPMB, SRPMM, dan SRPMK. Dan analisa tersebut dapat dimasukkan di dalam etap dengan menggunakan gaya-gaya yang akan aman, seperti menggunakan struktur beton bangunan gedung, di mana saya menggunakan SNI 1726 sampai 2021, di mana peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung dan bangun lainnya di SNI 1727. Untuk kombinasi pembebanan itu di mana dari lantai 1 sampai lantai 13 itu kombinasi dengan pembebanan mati, left, dan pembebanan retron. Untuk beban mati itu bagian masuk dalam bersifat tetap dan tidak akan menambah beban. Next, Mas. Bisa dilihat dengan pembebanan seperti baja desain, di mana baja desain itu akan aman jika sama dengan beban-beban yang dimasukkan, seperti perhitungan tulangan arah itu dengan dimensi 10 sampai 150 dengan arah dan arah Y dimensi 10 sampai 150 dengan penulangan arah X dan Y sama karena rasio penulangan menggunakan ASMIN 0,25 per FY dikali B dikali D. Selain itu, dengan nilai SLUF, SS atau S1 menggalikan dengan FA dan F1 akan didapat dengan SMS dan SM1 yang melanjutkan dikalikan dengan 2/3 sehingga mendapatkan nilai sedangkan 0,73 gram dan SD 1 0,1979 gram dengan merujuk pada SNI 037 03 sampai 1726 dan 2012 dan menyatakan bahwa nilai SDS kurang dari lebih dari 0,5 dan SD1 kurang dari 0,2 berkategori dengan desain seismiksi dan balok induk juga menggunakan dimensi tinggi perkiraan H sama dengan 1/15 sampai 1/10 L dan lebar diambil B sama dengan setengah dikurang sampai 2/3 H. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk spesifikasi struktur. Yang pertama yaitu kolom. Kolom merupakan komponen struktur yang tugas utamanya adalah menyangga beban aksial tekan vertikal. Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Untuk kolom lantai 1 menggunakan konkret circle dengan diameter 60 cm. Kolom lantai 2
menggunakan konkret sirkel dengan diameter 50 cm. Untuk kolam lantai 3 menggunakan konkret rektangular dengan ukuran 90 dikali 60 cm. Untuk kolam lantai 4 sampai 8 menggunakan konkret rektangular dengan dimensi 80 kali 60 cm. Untuk kolam lantai 8 sampai 11 menggunakan kolom berukuran 60 kali 60 cm. Untuk kolam lantai 12 menggunakan konkret rektangular dengan dimensi 50 dikali 50 cm. Kemudian untuk balok, terdapat 2 balok. Balok induk adalah balok utama yang penempatannya tepat pada kolom memanjang sebagai penghubung antar kolom dan memiliki dimensi lebih besar. Untuk balok 1 memiliki ukuran 50 dikali 37,5 cm. Untuk balok 2 memiliki ukuran 40 dikali 30 cm. Kemudian untuk plat lantai menggunakan plat tebal 250 mm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agil. Terima kasih. Kemudian ada master budget. Yang pertama ada biaya bangunan. Pertama ada biaya pengadaan tanah sebesar 6.556.700.000. Kemudian ada proyek fisik sebesar 236 triliun sekian, dan dengan biaya total biaya bangunan sebesar 236 triliun 517 miliar 525 juta 244. Kemudian ada biaya operasional. Di sini ada biaya melekat seperti biaya listrik, biaya air, dan kerusakan bangunan dengan persentase 10% dengan jumlah 3.648.503.000. Kemudian ada biaya tidak melekat seperti gaji karyawan, biaya promosi, pemasaran, biaya asuransi bangunan, yaitu 5%. Dengan total biaya operasional hotel adalah 19.122.882.262 rupiah. Kemudian ada pendapatan yang kita asumsikan, ada pendapatan sewa office yaitu sebesar 9.600.000.000. Kemudian ada pendapatan sewa area publik sebesar 1.381.100.000. Kemudian ada pendapatan sewa unit hunian hotel sebesar 22.380.000.000. Kemudian ada pendapatan publik hotel sebesar 3.123.930.000 dengan total 36.485.030.000. Kemudian ada kami buat pendapatan bersih. Ada pendapatan bersih itu hasil dari penghasilan dikurangi pendapatan kotor dan biaya tetap dengan total pendapatan bersih sebesar 16.494.040.350 rupiah. Dengan ROE biaya bangunan dibagi pendapatan bersih dengan hasil 14,33. Jadi bisa diasumsikan, jadi dari perhitungan di atas dapat diperkirakan pengembalian investasi pada bangunan hotel and rental office selama 14 tahun 4 bulan. Kemudian kita tampilkan juga spektrum gempa dan akan dilanjutkan dari Mas Rudi. Silakan Mas Rudi. Baik, ini terkait gambar arsitektural yang terdapat di scoreboard ya.
Ini ada kamar kerja yaitu area basement, di mana di area basement ini ada ruangan untuk mechanical dan electrical plumbing, yaitu ada untuk genset dan water tank. Kemudian ada 4 lift area publik untuk penumpang dan 2 lift barang, dan ada 2 tangga darurat. Kemudian ada jalur ramp yang diaplikasikan sebagai area input dan output parkiran mobil. Next, Mas. Kemudian di lantai 1 yaitu ada merupakan peruntukan untuk area pelayanan dan office, di mana terdapat lounge area sebagai area duduk tamu maupun pengunjung. Ada area resepsionis sebagai area penerima, ada area office seperti eh, manajer dan asisten manajer, ada area staff, ada ruangan untuk rapat, ada atau ATM center, ada area souvenir, ada area laundry, ada area housekeeping, dan area gudang. Kemudian ada area hall atau aula di bagian belakang. Next, Mas. Eh, untuk area lantai 2, di mana area lantai 2 ini dimanfaatkan sebagai area fasilitas penunjang, ada restoran, ada coffee shop, ada area gym, ada area rapat room, ada area spa, ada area function room, dan area fasilitas seperti musola dan gudang. Next, Mas. Untuk area 3, yaitu area yang diperuntukkan untuk penerapan kamar tipe standar, yang dimana kamar ini didukung oleh 4 lift penumpang, 2 lift untuk barang, dan 2 tangga darurat. Next, Mas. Kemudian untuk lantai 4 sampai lantai 11, yaitu area yang diperuntukkan untuk penerapan kamar tipe deluxe, sama, ada 4 lift penumpang, ada 2 tangga darurat, dan ada 2 ruangan untuk mechanical dan electrical, ada shaft untuk plumbing dari lantai atas sampai lantai bawah basement, dan ada area untuk shaft electrical sama dari basement sampai lantai 12. Next, Mas. Next, ini sama tipe deluxe. Next sampai lantai 12. Nah, untuk lantai 12 ini merupakan area peruntukan tipe kamar tipe suite, di mana area kamar tertinggi, sama ada 4 lift penumpang, ada 2 area tangga darurat, ada 2 ruangan untuk mechanical dan electrical seperti shaft plumbing dan shaft electrical, ada 2 tipe lift barang. Next, Mas. Kemudian ini tampak depannya. Next. Ini untuk tampak samping. Nah, ini untuk potongan. Nah, ini untuk potongan BB. Nah, ini ada perspektif eksterior. Next. Ini untuk perspektif interior. Next. Ini ada interior design. Ini merupakan tipe interior dari kamar tipe suite, di mana ada lounge yang di atas itu ada merupakan ruangan lounge area duduk, dan yang bawah itu merupakan area wardrobe, area sebelah kiri itu merupakan area kerja, terus untuk
area sebelah kanan itu merupakan area untuk meja rias. Kemudian ada lounge area terlihat. Next. Ini di sebelah pojok kiri itu merupakan penampakan tipe kamarnya. Kemudian ini ada fasilitas seperti TV dan kabinet TV. Untuk yang area kanan ini merupakan pantry yang terdapat 3 tempat duduk. Untuk virtual tour-nya, Mas, bisa Maaf nggak? Mas, untuk pula aku nggak bisa bukanya. Oh ya udah, next dulu. Next, ini ada interior kamar tipe deluxe. Ada area lounge, area tempat tidur, kamar tidur. Next. Nah, ini ada rendering eksterior. Next. Pelan-pelan aja, Mas. Nah, ini ada visualisasi terkait mobil masuk dan ada perbandingan terkait ketinggian masa bangunan dan orang. Nah, next. Ini sun study. Next. Di mana dari studi analisa sun study di arsitek ini, sore hari merupakan matahari sudah mulai menurun dari puncaknya dan bergerak menuju barat. Objek dilihat dari belakang, bayangan yang dihasilkan akan menjadi lebih pendek karena sinar matahari datang dari sudut yang lebih tinggi. Posisi bayangan juga akan menunjukkan arah relatif dari barat ke timur, dengan bayangan lebih panjang di sisi timur objek tersebut. Mungkin sebelum kita akhiri, eh, kulanya bisa itu nggak Mas? Di copy paste aja Mas. Linknya itu di copy paste ke Google. Atau bisa gantian share screen juga nggak apa-apa, Mas Rudi. Oh ya, coba di itu dulu. Nah, itu buka. Nah, ini virtual tour untuk kamar tipe suite, tipe tertinggi. Nah, ini merupakan area wardrobe dan area meja rias sama meja kerja. Untuk selling lighting yang kita terapkan berupa eh, tipe lampu selling, konsep-konsep interior modern style. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman atas presentasinya. Jadi saya moderator membuka sesi tanya jawab. Mohon mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bu Titis atau teman-teman yang join pada breakout room sore hari ini. Ya, makasih Mas Gus Priadi. Bagus banget ya, 10A ya Pak Debi ya. Gak nyangka hasilnya bagus ya Pak Debi dengan waktu yang singkat.
Ya, sepakat Mbak Pak Titin. Debi. Silakan Pak Debi kalau ada pertanyaan Pak Debi, monggo. Saya mengikuti dulu aja. Nanti mungkin yang terakhir mengomentari. Oh, Kalau baik. ada yang lain, yang dari kelompok lain terutama. Ada yang mau mengomentari dari yang lain? Mungkin saya ada beberapa komentar. Eh, maaf ya, Mas Rudi dan teman-teman, kalau saya itu emang terkenalnya tukang komplain. Jadi jangan jangan langsung apa namanya ngedown habis saya komplain karena saya biasanya kasih masukan itu tulus supaya teman-teman bisa menjadi lebih baik, bukan karena teman-teman itu kurang gitu ya. Eh, mungkin yang pertama terkait tadi pembukaan Mas Gus Priyadi sebagai moderator. Em, tadi ada kata-kata dengan rendah hati gitu ya dimulai, nggak usah Mas Gus Priyadi. Kita ini semua penonton itu nggak tahu apa-apa tentang konsep kamu. Jadi kamu udah harus yang paling pede. Kalau jualan itu harus paling pede. Karena modal kalian itu adalah desain. Jadi besok lagi kalau present eh, lebih ke dengan dengan senang hati saya ingin memaparkan kayak gitu ya Mas Gus Priyadi ya. Terus tadi kayaknya Mas Gus Priyadi agak-agak grogi itu miliar Mas Gus Priyadi bukan triliun. Coba dihitung nolnya. Iya 200, Ibu, maaf Bu. Makanya saya kaget, Bu. iya, 236 miliar. Make sense untuk sebuah hotel 12 lantai dengan biaya 236 miliar. Kemudian untuk perhitungan ROE, BEP nanti pada eh, pengumpulan tugas akhir ditekot saja karena pada perhitungan ROE BEP ini biasanya ada variabel kayak NVP, Net Present Value seperti itu mungkin belum diperhitungkan tapi is okay karena memang kalian belum belajar sampai segitu. Nanti kalau misalnya udah ikut magang, udah lulus, ikut magang, ikut proyek beneran, nanti akan dikasih apa namanya ilmu tambahan mungkin ya untuk menghitung ROE dan BEP. Karena biasanya kalau investor BEP-nya di atas 12 tahun untuk di Indonesia, dia agak-agak takut buat invest. Jadi eh, nanti tuh ada beberapa variabel yang memang belum kalian masukkan. Tapi usaha kalian udah maksimal banget. Saya terharu loh ngelihatnya ada perhitungan pendapatan segala. Terus kemudian mana ya catatan saya tadi sebentar. Ini tadi sorry sorry. Ini tadi luas lahannya berapa ya? Ada yang bisa jawab nggak luas lahan berapa dengan KLB 2,4 sehingga jadinya luas lantainya berapa? Mbak Nabila bisa menanggapi, Mbak? Karena KLB KDB ini teman-teman arsitek harus concern, sangat concern. Nanti kalau misalnya udah mulai ke dunia eh, bekerja, dunia yang real, ini akan menjadi kunci kalian bisa lanjut melanjutkan untuk ke pembangunan atau enggak pada saat kalian mengurus IMB gitu. Berapa ya tadi ya luasan lahannya ya? Siapa aja boleh jawab kok. Ayo, siapa? Ya, ini luasan lahan ada di mana ya?
Mbak siapa? Mbak Nabila. Luasan lahan 1,93 hektar ya Mbak Nabila ya. 1,93 kali 10.000 ya. 19.300 KDB-nya 80% dikali 2,4 KLB. Total luas bangunannya berapa, Mas Rudi? Belum di take off ya, Bu. Belum di belum didetek ya luasan bangunannya ya. Belum. Ya udah. Nanti yang dokumen dikumpulin saya minta ditambahkan tulis luasan bangunan ya. Karena luasan ketika kalian menghitung pendapatan dan lain-lain, itu luasan bangunan nanti akan berpengaruh ke biaya operasional dari bangunan tersebut. Let's say 10 meter persegi, biaya pemeliharaannya berapa untuk housekeepingnya, terus kemudian berapa persen untuk engineeringnya nanti kurang lebih ke arah sana. Kenapa? Makanya setiap presentasi untuk lahan ini, presentasi untuk bangunan itu biasanya akan ditanya jadinya berapa meter persegi, kurang lebih gitu. Karena nanti orang harus cek nih ke KDB sama KLB-nya ya. Oke. Eh, Kemudian untuk workflow project nanti dipindahkan ke halaman depan aja ya Mas Rudi setelah perkenalan. Untuk sipil, ini tadi beban gempa dan beban angin dihitung nggak ya? Siapa jadi di Mas Guspri? Dihitung, Bu. Iya. Oh Mbak Siti. Oh ya, dihitung ya beban gempa dan beban anginnya ya. Iya, dihitung, Bu. Oke. Tadi jarak radius dari tangga daruratnya kena berapa meter? Kan tangga darurat itu ada dua ya, beda sama yang sorry deh, ini next deh. Ini gambar gubahan massa sama gambar denah kan beda ya. Gubahan massa. Ini nih gambar di sini mana ya tadi ya. Gubahan massa tuh cuma ada satu tangga darurat. Kemudian di denah tadi ada dua tangga darurat. Nah, nanti mungkin bisa di replace yang baru satu tangga darurat tadi. Mungkin itu masih gambar yang lama deh. Ya, benar ya. Oh, bukan, bukan. Sorry, sorry. Bukan gubahan massa. Sorry, bawah deh, bawah. Next, next, bawah, bawah, bawah. Nah, ini. Tadi. Yang mana ya tadi ya, Mbak? Ini nih. Coba previous, previous slide. Oh, next slide berarti, sorry. Next. Ini ya. Yang sebelah bawah kanan bawah ya. Tangga daruratnya belum sama, betul ya? Benar nggak? Yang ini nih, ini apa nih? Maaf, itu bukan tangga darurat, Bu, Oh, tapi bukan. itu ruangan. Iya, itu Ruang apa? ruang-ruang seperti ruang tunggu, ruang Oh, sorry. iya, Oke. yang tangga itu yang bawahnya itu Udah sama ya? udah. Oke, radiusnya berapa meter, Mbak? Nanti kalau mau hitung dulu nggak apa-apa, nanti disampaikan di grup aja ya. Untuk radius tangga daruratnya berapa meter. Kemudian ini ada core-nya ya. Core bangunan ya. Betul ya? Pakai dinding geser kan ya? Iya, pakai sheet wall, Bu. Pakai sirwal. Oke. Saya mau lihat balok.
perhitungan balok. Tadi ada perhitungan balok kayaknya. Oke, baloknya ukuran berapa? Perhitungan balok untuk yang tadi kolom jarak 9 meter menggunakan balok ukuran berapa, Mbak Siti, Mas Guspri? Siapa lagi yang sipil? Mbak Nimas Tita ya? Mbak Maulida, Bu. Oh, Maulida. Oke. Jadi tadi kan jarak kolomnya seingat saya tuh per 9 meter untuk kolom struktur ya. Benar ya? Betul, Bu. Mm-mm. Untuk yang kolam non struktur itu eh, 3 meter. Kolom non struktur 3 meter, tapi kolom struktur 9 meter betul ya? Iya, betul. Oke, itu baloknya berapa? Itu baloknya ukuran 50 kali 37,5 cm. Oh, jadi, sorry kalau saya salah ya. Biasanya kalau kita bikin bangunan pas perhitungan itu yang dilihat adalah kolom utama. Karena kolom yang kecilnya, which is kolom praktisnya, itu memang harus dibuat per 3 meter. Malah harusnya itu per 9 meter persegi kalau nggak salah. Itu harus ada besi. Nah, eh, biasanya saya pakai rumus 1/12 bentang. Jadi kalau 9 meter mestinya 75 kali tinggal atasnya biasanya 2/3 ya dari 75 ya. Jadi biasanya pakai 50/75 dia si baloknya. Dengan ukuran kolom biasanya 1/10 sampai 1/12 itu kalau yang asal apa asal berhitung ya. Cuma ini kemarin dihitungnya pakai etap atau apa ya, Mbak? Pakai etap, Bu. Ketemunya ini baloknya. Iya, ketemunya itu, Bu. Kamu masukin yang kolom 3/3 meter ya? Iya, 3 meter. Oh, mm, mm, mm. Jadi nanti lagi kalau misalnya ngitung better si kolom struktur dia dihitung sendiri karena bebannya itu terhadap si kolom struktur, kolom utama. Jadi dia yang per 9 meter tadi. Untuk yang per 3 meter atau apa itu kan based on pembagian ruang ya, betul ya, Mbak? Kenapa, Bu? Kalau yang per 3 meter tadi based on pembagian ruang ya? Iya, Oke, oke. Iya, itu aja. Paling mungkin dari saya itu aja. Pak Debi, silakan Pak Debi, barangkali mau ada tambahan. Pak Debi, ada Ah, tambahan? ya. Sedikit tambahan mungkin buat teman-teman Mbak Titis. Jadi yang pertama saya memberikan apresiasi yang tinggi ya eh, dengan kolaborasi teman-teman arsitek dan sipil dalam mempresentasikan eh, apa hasil pekerjaannya begitu ya. Karena tidak mudah menggabungkan pemikiran-pemikiran, apalagi mungkin tidak ketemu langsung begitu ya, tidak ketemu langsung sehingga eh, hanya lewat online begitu, tetapi hasilnya sudah eh, bagus begitu ya, sudah sangat baik. Tinggal bagaimana memang prinsip bangunan tinggi kita itu kan memang apalagi kita di negara kita itu kalau kita lihat di mitigasi bencana itu kan
potensi kebencanaannya sangat tinggi. Itu yang memang harus diperhatikan ya. Jadi mungkin terkait dengan potensi-potensi bencana yang ada di perencanaan lokasi. Ya, ini menjadi sangat penting begitu. Ya, kemudian kalau menggabungkan nilai arsitektural dengan sipil ini memang saya kira kita bisa terus belajar ya bagaimana menerjemahkan apa yang menjadi konsep utama ya. Kalau saya lihat tadi kan memang masih secara keseluruhan sudah sangat baik konsepnya ya, tetapi ada mungkin hal-hal tertentu dari konsep utama itu yang tidak diterjemahkan di dalam mungkin ruangan-ruangan begitu. Tapi kalau secara keseluruhan tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Rudi tadi gitu ya, bagaimana mengadopsi batik gitu ya, sehingga kemudian sebenarnya itu bisa diterjemahkan lagi pada detail-detail bangunannya. Kemudian kalau dari sipil memang tadi masih ada beberapa yang belum diterjemahkan detail teknisnya begitu ya. Nah, ini menjadi pembelajaran bersama bagi teman-teman ya, bagaimana merepresentasikan sesuatu itu tidak hanya untuk dimengerti diri sendiri saja, tetapi untuk audien gitu ya, meyakinkan audien. Itu kunci presentasi yang berhasil itu ketika audiennya itu mengerti dan memahami apa yang kita presentasikan. Itu sehingga hal-hal kecil saya kira tadi betul apa yang disampaikan oleh Mbak Titis itu perlu tersampaikan. Kalau perlu kemudian di materi presentasi kita terkait dengan detail-detail perhitungan misalnya bisa kita hiperlinkkan begitu ya. Contoh sajalah perhitungan strukturnya bisa kita hiperlinkkan dengan etaps kita gitu ya, sehingga orang semakin yakin begitu. Kadang-kadang kan mungkin karena waktu yang sangat mepet gitu, akhirnya perhitungan kita asal saja kita masukkan begitu. Misalnya perhitungan di RAP-nya tadi begitu misalnya juga gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kenyamanan dan keamanan gedung-gedung tinggi ini menjadi prinsip utama dalam perencanaan engineering-nya begitu ya, tingkat kenyamanan dan keamanan ya, karena tadi dikaitkan dengan potensi kebencanaan yang ada di negara kita begitu ya. Kemudian juga terkait juga tadi ada luas lahan 1,9 hektar, saya kira memang perlu berapa luas sebenarnya bangunan, luas tapaknya, kemudian juga berapa sih RTH-nya, ruang terbuka hijaunya. Ini kan juga dikaitkan dengan regulasi yang berlaku di negara kita. Mungkin itu sekali lagi saya apresiasi ya untuk tim atau kelompok 10A ini. Begitu Mbak Titis masukan saya dan untuk teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Debi. Pak Debi, saya pengen komentar dari Pak Debi sedikit dong terkait 3D. Ya. Kalau saya sih keren banget, saya sampai Ya. ini ada yang mau join sama kalau saya punya PT nggak ya? Pengen kayak gitu sih Pak Debi. 3D-nya bagus, eksteriornya 3D-nya cakep banget, interiornya juga setuju nggak Pak Debi? Interiornya cakep ya Pak Debi ya? Cakep, iya, sangat bagus gitu. Ya. Ya, nanti buat teman-teman ini dengan 3D seperti ini mudah-mudahan cari tempat magang karena setelah lulus arsitek itu teman-teman harus magang ya Pak Debi untuk mendapatkan STRA. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi Kalau sekarang sipil, sekarang lebih sulit ya Pak Debi jadi arsitek.
Saya bersyukur jadi Betul. arsitek zaman dulu Pak Debi. Iya, Iya, nanti ini teman-teman yang sipil pun juga gitu, punya PR yang lama, harus punya STRI, nanti itu harus minimal sudah 2 tahun dari pasca kelulusan begitu kan, baru dapat STRI, nanti belum SKPI. Ya. Kalau yang sudah lama-lama praktek sebelum 2014 aman ya langsung Pak. bisa, tapi kalau iya yang ini adik-adik ini nanti harus kalau yang sipil harus ikut program studi profesi itu ya, Insinyur ya. insinyur FPSTI itu gitu, Iya. yang 6 bulan dengan biaya yang ya Lumayan lumayan ya lah. Pak. Betul. Nah, ini ya saya berharap nanti teman-teman ini sering diskusi. Saya sering menyampaikan ke mahasiswa saya terkait dengan jangan bangga dulu lah mendapatkan gelar ST karena masih ada gelar profesi. Kita itu kayak dokter sekarang itu. Ya, Dulu yang terkenal dokter kan harus ada profesi juga itu. Kita juga sekarang orang teknik itu wajib juga betul. itu untuk praktek insinyur begitu. Jadi Tapi silakanlah nanti diskusi dengan saya, jangan sungkan-sungkan untuk WA saya, menghubungi Mbak Titis gitu, biar nanti dapat ilmu pengalamannya itu loh, yang mahal itu iya. gitu, supaya Ini saya amazed sama 3D-nya Pak, karena iya teman-teman masih semester 6, tapi 3D-nya looks like profesional, cakep keren. Mudah-mudahan iya teman-teman nanti bisa magang di tempat yang bagus. Jadi bisa betul betul cepat dapetin STRA IAI-nya itu. Nanti ya join IAI dulu aja, terus kemudian nanti akan ada dipandu kok mesti daftar di DAI kayak gitu-gitu. Saya juga belum selesai nih Pak STRA-nya, saya masih ngumpulin. Kalau yang lama-lama oh ya ngumpulin ini Pak, ngumpulin pengalaman ya Pak ya. Karena saya ya sebenarnya arsiteknya betul nggak terlalu fokus Pak. oh ya Iya, jadi ini kebetulan kalau saya ini kan mm-mm. lagi persiapan untuk pembentukan Persatuan Insinyur Indonesia, tapi di satu kabupaten di Demak gitu. Oh Pak Nanti Didi kalau berarti ini teman-teman sipil ya mau, Pak ya? ya, Apa arsitek? ya sipil. Kalau saya sipil, Oh sipil sipil. gitu. Iya, iya. Tapi kebetulan saya juga punya badan usaha. Teman saya dari arsitek UNUD dulu, Hmm, Dayana. Itu Udayana juga, ya Pak. ya kebetulan teman-teman satu kampus dosen yang arsitek itu kebetulan sekretarisnya IAI Jawa Tengah. Oh Jadi iya iya. eh, Oh ya berarti kenal sama namanya teman Pak saya. Bayu. Kenal sama teman saya Pak Pak, yang ketua Pak IAI Jawa Tengah, Pak Reza. Iya, yang Greenwood, iya rumahnya Greenwood itu kalau salah Pak Iya. Reza. Iya. Iya, kalau sekretarisnya Pak Bayu itu kebetulan dosen di Universitas PGRI Semarang. Oh oke. Gitu. Nah tuh teman-teman kalau mau Ya, minta, silakan. Makanya minta saya tolong. kepengen diskusi, jangan sungkan-sungkan dengan saya. Saya itu welcome sama teman-teman mahasiswa. Iya. Ya. Oke. Hmm. Ini dari teman-teman ada yang mau disampaikan terkait presentasinya. Aduh Bu, saya tadinya nggak yakin loh bisa jadi atau apa gitu. Silakan unek-uneknya dikeluarin. Saya kasih waktu 5 menit. Soalnya habis ini kita pindah ke 10B. Ayo, silakan. Mungkin saya ya, Bu. Boleh, boleh. Ya, Mas Rudi. Sebelumnya terima kasih atas kontribusi teman-teman baik arsitektur maupun teknik sipil, Bu Titis, juga Pak Debi telah berkontribusi untuk mewujudkan karya ini. Mohon maaf apabila selama saya menjadi ketua tim agak cerewet, agak tak paksa untuk menepati deadline. Itu saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya telah berkontribusi. Mungkin waktu 3 minggu ini bukan waktu yang lama, kita ditargetkan harus maksimal mungkin, dan tapi saya tetap terima kasih kepada teman-teman dan semuanya. Mungkin seperti itu Bu dari saya Bu. Oke, Mas Rudi. Mungkin untuk pembelajaran terkait dengan leadership ya, ini menjadi penting ya teman-teman siapapun lah leadership bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang jelas leadership memang harus, kalau bahasa Jawa itu jueh gitu ya, harus sering ngomong gitu, push, memotivasi teman-teman yang lain. Itu kuncinya, dan leadership harus menguasai semua yang menjadi pekerjaan.
ya ketika ada salah satu tim yang tidak mampu untuk menjawab, leadernya langsung bisa membantu gitu tanpa harus mengurangi kemampuan dari teman-teman yang lain gitu. Itu kuncinya ya. Jadi leadership menjadi penting ya. Terima kasih Mas Rudi sudah memanage teman-teman dengan baik. Oke. Ya, terima kasih Pak Debi. Mungkin buat teman-teman 10A, selamat. Kalian udah sukses, udah selesai hari ini. Untuk teman-teman yang tadi present juga sudah saya note. Nanti kita akan update di penilaian di final assessment-nya. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi bekal buat teman-teman ketika nanti teman-teman mengerjakan tugas akhir, bagi yang belum mengerjakan tugas akhir, dan buat teman-teman yang sudah mengerjakan tugas akhir bisa menjadi bekal untuk nanti ketika magang gitu ya. Terima kasih semuanya. Coba kita pengen foto dong, bareng-bareng yuk. Videonya dibuka. Ada yang bisa take picture? Bentar, take picture-nya gimana ya? Oh, iya. Print screen aja ya. Oke. Gimana sih caranya biar bisa kelihatan semua? Tombol Windows sama print screen-nya di Iya Pak, ini saya lagi orang-orangnya nggak kelihatan semua soalnya. Oh iya. Oh ini ya. Nah, oke. Siapa yang belum ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 ya? Ya, kita foto ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih Bu Titis, terima kasih Pak Terima Debi. kasih Bu Titis, Ya. Pak Saya Debi Debi. izin terharu live dengan ya, ucapan mau Mas ke Rudi. Ya, saya izin live mau ke room sebelah ya. Silakan mau di sini mau ngobrol-ngobrol silakan ya.